Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Hingga detik ini soal makam palsu terus bergulir. Aneh gitu loh. Semua ini berawal dari apa sih sesungguhnya? Di ajaran Baal itu ada yang membolehkan, di sebuah kitabnya itu ada membolehkan membuat makam palsu. Kepercayaan mereka yang seperti itu. Lalu akhirnya apa? Ya jadi masalah. Apalagi ini menyangkut sejarah identitas orang-orang pribumi. Ini saya ada satu video dan di sini kita paham. Selama ini mereka kan kalau di internet berbicara apa? Oh, yang buat makam palsu itu orang pribumi. Ini ada salah satu orang. Dan orang ini diyakini dia itu bergerak meneliti juga lah. Tetapi ini orang di pihaknya Ba'alwi. Mungkin ini suruhannya Ba'alwi lah. Sebenarnya kalau kita melihat dia ini apa ya? Kasihan saya ngeliatnya. Seperti ada sisi di otaknya itu yang tertutupi. Logikanya itu aduh. Cara berpikirnya aneh gitu loh. Bahkan orang-orang semacam ini, jika dia kemasukan berbagai macam hal berita yang semakin banyak misalkan, semakin banyak masuk ke dalam pikirannya, akan semakin tambah ruwet. Jadi ini ada salah satu orang, dari ini saya ambil dari pelakon sebelah, orang Jawa Timur, berdebat dengan Kiai Sarifudin dan beberapa ustadz juga. Jadi orang ini, ya babak belur lah. Saya kasih lihatnya malah. Ini penyebabnya apa toh gitu loh. Cara sisi logika di dalam berpikir. Gak usah lama-lama kalian videonya panjang. Ini dia videonya. Yang ada di Madura, itu saksinya ada para keturunannya bahwa itu memang diasekapkan atas perintah Habib. Madura loh Bapak. Aku kasih 2 data, silakan panjenengan pakai data. Wilayah mana kuburan yang dipalsukan 80% di luar Habib? Silakan Bapak Abdul Razak. Silakan. Dengan data ya, jangan framing. Tadi framing itu. Ya. Dan fitnah-fitnah itu dipasukan. Saya kebetulan salah satu tim yang mengumpulkan data-data pemalsuan kuburan di Nusantara, Bapak. Iya, saya tahunya itu daerah Pasuruan. Anda tadi udah menyebut yang 80% adalah dari non Habib. Silakan. Iya, ini saya mau ngomong ya. Ya silakan. Pasuruan sama Probolinggo. Oke. Kemudian Pasuruan, oke sebentar. Pasuruan sebutkan makam siapa saja, di mana letaknya. Ayo. Ya itu Mbah Semendi itu. Mbah Semendi itu. Oke. Mau jawab. Mbah Semendi, Mbah Semendi itu bukan Baklawi. Oke. Mbah Semendi itu bukan Baklawi. Mbah Semendi itu adalah keturunan dari Said Sulaiman Mojoagung dan beliau bukan Baklawi. Lalu siapa yang memalsu Semendi? Nah, iya, ini mau Ketua jawab. RA. Sabar, imamonya diam dulu. Semendi fokus di Semendi. Apa dengan Semendi? Saya ke ziarah ke apa Mbah Semendi itu ya. Oke, Mulai saya ya. dari umur lulus SMP saya 16 tahun. Oke. Semendi menurut jenengan Baklawi atau bukan? Bukan, kan Mbah sudah. Oke, Kan Mbah lalu Semendi. siapa yang menghabibkan? Kok Anda mengatakan bahwa itu dihabibkan oleh di luar Habib? Ya dukun-dukun yang sok-sok. Mana datanya bahwa Semendi dihabibkan? Banyak, Bang. Mana Banyak, datanya? Sampaikan di sini, jangan Ya, pakai ya, asli. sampai Tadi saya Jelek. tadi ngomong katanya 80% dipasukan oleh bangsa pribumi. Iya. Tadi non-Habib mengatakan lah seperti dia itu. bilang Ayo seperti buktikan, itu. buktikan. Anda jangan Aku pakai fitnah. data. Aku nyebutin 2 ya. Satu Abdurrahman Segaf yang di Madura, yang kedua adalah 80 nama nisan yang dibuat di tahun 2015-2016 di wilayah sekitar kuburan Mbah Sunan Bonang. Aku ketemu langsung sama pengurus yayasannya bersama Kiai Ansori, ada juga Raden Wijaya. Ayo. Salah sampean Pak, kalau bahas kuburan dengan saya sampean salah Pak. Ya kan saya ngomong ini. Kejar dulu pembuktian 80% Bang Rekaman ya Said. teman-teman ya, rekaman ya, ini kejar orangnya, dia provokator, kejar. dia berani mengatakan bahwa
pengkaburan daripada pemalsuan kuburan yang ada di Nusantara 80% dilakukan oleh non Baklawi, dan dia sebut menjadi katanya bukan non Baklawi, dia ngomongnya oleh pribumi, oleh bangsa Indonesia, oleh pribumi. Ya. Silakan Abdul Razak pakai data ya. Jangan Jadi gini, terpojok, jangan pucet ya. mungkin maksud beliau kan gini Kang Semar. Tadi kan narasinya kan karena banyak pribumi juga yang ingin diakui kalau itu adalah turunan Rasulullah, karena Habaib ini kan mengaku turunan Rasulullah kan gitu. Maaf host, bukan begitu dia menyematkan 80% dan 20%. ini yang harus dibuktikan. Harus dibuktikan 80% itu dari mana hitungannya? Hitungannya dari mana? Datanya dari pribumi. Ayo, saya datanya seabrek kalau kuburan aku. Ayo. Nah, bentar, ini beliau lagi ngambil data ini. Silahkan. Ayo sebutin baru semen dia aja bingung dia tadi. Ya, coba biarkan beliau ngomong dulu. Yang mau ngomong, cuman saya kalau ada yang mau ngomong saya dengerin. Gitu. Ya sudah, silakan saya fokus di Semendi. Ayo Semendi silakan. Semendi gimana? Iya. Mbak Semendi itu Mbak Semendi enggak ada, itu pribumi itu. Iya. Cuman yang Mbak Sulaiman Mojo Agung. Saya enggak bisa ngomong itu apa TikTok. Iya, jangan di TikTok. Bukan begitu. Dia sudah menyebut nominal host 80% dilakukan oleh pribumi gitu. Artinya gini, Kang Said Semar, biarkan dia selesai narasi dulu kan gitu kan. Untuk menunjukkan datanya kan selesaikan dulu narasinya biar jelas datanya itu. Itu Kang Said. Mbak Semendi itu tidak bisa, itu sama ngomong saya kira mau dirubah itu ya. Itu cuman bikin isu, ya mungkin itu perintahnya dari seorang Habib yang sampean tuduh itu Habib Taufik Assegaf. Bisa seperti itu, saya percaya itu. Cuman ya, ini kenapa saya bilang 80%? Seorang Habib Taufik itu ngomong kepada anak buahnya yang muhibin, kalau sekarang bahasanya ya muhibin itu orang pribumi ya, seperti itu kan puluhan orang itu pengikutnya, dan itu yang bikin apa isu-isu di masyarakat. Oh Mbah Semendi itu Habaib, Mbah Semendi itu masih keturunan ini yang bikin. Siapa itu? Habib? Nggak mungkin. Habib itu nggak turun ke bawah. Habib itu duduk di dalam mobil, di dalam gedung. Oke ya, sebelum lari kemana-mana, Anda mengatakan Habib nggak turun ke bawah, Pak. Saya mau menyebutkan LBY, Pak. Turun di kuburan Brebes, Bapak. Itu di Brebes ada makom namanya Mbah Junaidi, lalu disaripahkan. Saya saksinya. Saya 20 tahun, Pak, sama LBY, Pak. Anda tadi mengatakan yang nama. Nanti dulu, Anda itu lucu mengatakan Habib hanya di mobil nggak turun ke bawah. Itu Habib Lutfi turun tangan itu terkait makam di Brebes. Ayo. Salah sampean kalau urusan kuburan lawan saya, salah sampean nggak punya data. Silakan saya teruskan. Kasih 15 menit saya dengerin. Iya, biarkan Anda tadi Anda mengatakan bahwa hanya Habib duduk di mobil, nggak bisa seperti itu. Tiba-tiba Anda menyalahkan pribumi. Teruskan Kang Said, narasinya teruskan, nanti beliau lanjut kepada yang awal saja. Yang awal aja dia kababrul bahwa Kiai Imad begini loh ya, sesuai dengan data ini saya kasih datanya ya, bahwa penyebutan Habib itu sesuai yang ada di kitab Bughya itu hanya man yunsabu li Sayyidina Ali bin Ubaidillah gitu loh. Itu keterangan kitab Bughya. Sementara kalau dalam kitab Is'adur Rafiq bahwa keturunan Imam Hasan dan Husain itu adalah penyebutannya hanya Sayyid dengan Syarif. Ini data namanya ini ya. Jadi penyebatan Habib fi urbi Hadramaut yutlaqu ala man yunsabu li Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Ini datanya dari mana? Bughya halaman 296. Lalu secara keterangan di kitab yang lebih soreh Is'adur Rafiq halaman 3 juz 1 bahwa secara urfi syar'i yutlaku lafdu sayyidin wa syarifin ala kulli man intasaba lisibtaini Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Kalau untuk yang keturunan Hasan Husain penyebutannya bukan Habib tetapi Sayyid atau Syarif. Selanjutnya ketika kita kembali kepada tema gelar Habib untuk siapa? Ketika kita mengambil daripada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyematan Habib, penyebutan Habib pernah
dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kepada kaum yang beriman, namun kaum itu tidak hidup bersama Nabi. Begitu saudara, itu namanya data. Sampean ngomong itu kayak ya apa ya? Ini Oh, saya mau jawab ya apa pertanyaan pakai itu belum data, ya selesai. apa congor kamu dari tadi 80% dilakukan pengkaburan kuburan dari pribumi. Gak punya data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertanyaan itu. Pak Yai, saya izin dong. Saya izin dong sebagai bangsa pribumi, suku Silakan, Kang Riki. pribumi. Saya ingin menuntut juga pernyataan dari Bang Abdul Rojak menyematkan bangsa pribumi 80% membuat makam-makam palsu. Padahal faktanya makam tersebut bernama Habib. Nah, saya minta pembuktian itu. 80% itu siapa? Suku bangsa pribumi. Sebentar dulu. 80% suku bangsa pribumi, siapa pelakunya itu? 80% itu siapa aja? Ayo silahkan. Enggak boleh, Ya, enggak silakan. etis, Bang. Ya, poin Iya. ini. Enggak etis menyebutkan nama. Kita pakai yang bisa diterima oleh akal logika. Seperti itu. Akal logika saya tidak menerima kalau Anda menyematkan bahwa pelakunya Habib itu hanya 20%, pribumi 80% tanpa menyodorkan fakta bukti. Anda Makanya, fitnah. kasih saya Kalau waktu begitu. Ya, Kasih Anda waktu saya menjelekkan ngomong. suku bangsa pribumi. Ngomong sampai Dajjal turun 10 kali. Ini Rojak nggak punya data. Gede congor doang dia. Kalau cuman ngomong kayak gitu orang gila bisa. Iya, kamu yang gila, yang berani mengatakan 80% dipalsukan oleh pribumi. Kamu yang gila. Ini mau saya jelasin. 80% Gak bisa, gak itu pakai data. Jelasin pakai apa? Tunjukin datanya. Gak bisa, gak punya data ya apa? Juru Ya, nggak punya kuncinya Ya udah, Udah, memang kamu. datanya begini, tunjukkan makam di ini, Bos, makam di ini, makam di sampean ini, atur siapa dan yang bisa itu namanya ngomong. bukan Habib Kasih waktu. makamnya. Silakan tunjukkan di makam Anu, di daerah Anu, di daerah Anu, di daerah Anu, Pelakunya makamnya ini bernama gitu loh. siapa? Kalaupun tidak mau mengatakan pelakunya, nama makamnya siapa? Jangan Habib. Kalau pribumi berarti nama pribumi, bukan Habib. Silakan tunjukkan, jangan fitnah. Saya mau ngomong ini ya. Data, pakainya data. Kita nggak butuh omongan. Data. Lah kamu tadi muncungnya bilang 80% kok. Ya, mungkin dengan sejarah nggak bisa adanya kayak makam gitu. palsu gitu. Gini saja sudah. Saya mau ngomong sama hostnya saja. Jadi yang berhak motong itu host saja. Gimana host? Biar saya Ya, tak mungkin gini Kang Said, Kang Riki, mohon diterima dulu karena adanya makam palsu itu kan terkait dengan sejarah pembuatannya kan seperti apa. Mungkin Kang Abdul Rozak akan mengarah ke situ terlebih dahulu gitu. Makanya Ya beliau monggo mengatakan dijelaskan, 80%. host. Monggo dijelaskan Silakan, makam di host. mana Yang membuat saja. saya Ya. minta Makam di naik mana itu saja gara-gara itu. ada nominasi angka 80 dan 20% itu loh. Kalau nggak ada itu aku biarin aja. Dia mau ngebacot Nah. kalau itu nggak ada urusan. Baik, silakan, Pertanggungjawabkan. Kang Abdul Dia Rozak. mengatakan 80% pelakunya pribumi. Ayo. Silakan Kang Abdul Rozak. ngomong jangan dipotong. Kalau Ada saya pakai sudah data, selesai, bagaimana nggak dipotong? Ada lagi kalimat Habibnya hanya di mobil, nggak turun gelanggang apaan? Waduh, ditelepon. Biarkan Pak Kiai, kita kasih kesempatan Ya, dia ini ada yang menunjukkan nelpon, saya makam ngomong di dulu mana ya, saja. bentar ya. Ya silakan 1 menit ya. tunjukkan makam di mana saja ya, daerah mana Ya, saja. silakan. Silakan. Beliau meminta waktu 1 menit, silakan. 1 menit saja sudah. Ini 24 ini kalau sudah ganti 25 saya berhenti. Satu, kenapa saya bilang 80%? Pengikutnya Habaib itu semuanya mayoritas 80% itu pribumi. Itu sudah jelas. Jadi Maaf interupsi, kita bukan pengikut tapi bukti makam yang dipalsukan oleh pribumi itu yang dibutuhkan. jangan Maaf, dipotong saya 1 harus menit interupsi saya. ini. Saya tidak menanyakan pengikut, tapi bukti makam yang dipalsukan 80% oleh pribumi. Buktikan itu. Jangan dipotong. Saya minta jangan dipotong. 1 menit jangan dipotong. Tukang fitnah Kalau ngapain tidak- didengerin? Tukang fitnah provokasi dia. Nggak punya Mau data ngomong ngomong. 80%. Saya mau ngomong, Nggak mau bisa, klarifikasi. kamu nggak punya data. Ya sudah, sampean sudah yang ngomong 30 menit. Saya dengerin. Ya udah, nggak punya data berarti kamu itu hoax, kamu itu fitnah. Yang dibutuhkan oleh kami, Anda menyodorkan makam di daerah ini, 1 makam di daerah ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini yang oleh pribumi.
oleh pribumi dan nama makamnya itu atas nama pribumi bukan Habib. Itu yang kita butuhkan. Sok tunjukkan. Jangan pengikut disebut-sebut. Kita tidak bicara pengikut di sini. Bukti makam. Silakan. Ya dari awal bang, orang ceramah itu ada pembukaan. Ini kita nggak dengerin kamu ceramah, wong kamu bukan kiai kok. Enggak, saya Ngapain cuma dengerin ada ceramah? Kita butuh statement data. saya, Anda itu udah bukan ngomong bahwa pemalsu kuburan pelakunya 80% orang pribumi. Ayo tunjukin datanya mana. kok cuma tengkarat seperti ini ya. Bukan masalah tengkar, kamu itu provokasi, kamu itu fitnah. Narasi Anda fitnah, masalahnya itu narasi Anda fitnah didengar oleh publik. Ini kalau publik tidak paham, ini bisa dikonsumsi menjadi sebuah kebenaran. Bahaya narasi Anda fitnah. Cengir. Mana datanya mana? Datanya ditunjukkan, itu loh. Senyum, Cuma nunjukkan data aja. Ya. Itu. Saya mau ngomong 1 menit. Nggak ya. punya. Ngomong aja, kalau nggak punya ngomong, nggak punya data gitu. Aku asumsi gitu enak kan? Iya kan ini saya mau ngomong ini. Iya, bilangin pakai data, bukan masalah omonganmu. Datamu mana? Data itu sudah jelas. Mungkin Data gini sudah itu jelas gundulmu, alah gundulmu. Kalau ngomong nggak ada data ngedebrus. Terus ini urusannya pemalsuan kuburan kok. Kalau kita kan bisa tunjukkan kayu geritan. Siapa yang nyuruh? Ini saya mau LBY. ngomong ini 1 menit. Minta 1 menit, Dos. Kita tunjukkan bukti seperti itu. Tunjukkan bukti seperti itu. Ya, nanti kalau memang 1 menit itu tidak memuaskan, boleh nanti dipotong Oke, lagi. host, gini host. Oke, kasih kesempatan dia 1 menit, tapi aku minta dia sebutin paling tidak minimal 10 tempat, host. Boleh. 10 tempat dulu, 10 tempat dulu aja. yang makam palsu itu. Ya, 10 tempat dulu 3 ya. saja. Share rekaman. Oh, 3 tiga. katanya 80%. Nggak masalah. 3 saja, coba silakan. 1 menit ya, silakan. Pas saya kan ngomong, saya itu meneliti yang di Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, seperti itu. Dan ini makam-makam yang besar, seperti itu. Dan yang sudah umum-umum. Nah, Bismillah ya. Yang Mbak Semendi itu enggak bisa, itu sudah pribumi. Yang bikin fitnah atau menyebarkan hoak-hoak itu seorang pribumi semuanya, dukun-dukun. Kemudian yang di Kota Probolinggo, Mbah Gimbal itu kan dibaalwikan. Itu dari atas semua, itu juru kuncinya seorang pribumi. Sampean kalau ingin data, sampean datang saja sendiri ke Kota Probolinggo, Mbah Gimbal, makamnya Mbah Gimbal. Kemudian yang di Kabupaten Probolinggo, itu yang makam itu ada banyak itu ya. Itu yang ditangkap itu. Yang sok-sokan ini makamnya Habib sok sakti. Yang di Kabupaten Probolinggo. Siapa itu? Raden Mas itu. Yang dihukum 18 tahun itu yang bikin. Saya potong sebentar ya. Orang-orang semacam ini jika dia punya tetangga yang bernama Pak Joko, dan Pak Joko itu di pojokan dekat rumah dia itu, membuat rumah warnanya merah gitu kan. Udah jadi gitu kan. Lalu kemudian agak lama ada orang tanya, Mas itu rumahnya siapa? Itu rumahnya yang buat Jono dan Wahyu. Jadi identitas sebuah tempat, objek, itu bagi dia itu yang dilihat ya yang buat itu gitu loh. Jadi dia nggak ngelihat siapa yang orang di belakang itu. Dia nggak ngelihat siapa yang punya modal. Dia nggak ngelihat siapa yang punya. Nggak seperti itu. Logikanya begitu orang-orang semacam ini gitu loh. Ini lanjutannya. Makamnya Habib. Kenapa? Agar dianggap bisa jadi sakti. Sudah cukup sudah. Itu menyangkut 80% tidak. Sebentar izin. Itu 80% enggak suku pribumi ada yang memasukkan. Yang Anda sebutkan cuma person berapa orang, dan apakah Anda menyaksikan bahwa itu dipalsukan oleh orang pribumi? Fakta yang ada itu namanya Habib. Itu fakta loh. De facto yang terlihat. Nah, mengenai penggalian pembuatannya Anda tidak menyaksikan. Tapi fakta yang kita lihat, fakta namanya Habib. Kalau fakta namanya Juhro, itu bangsa Indonesia pribumi bisa jadi. Tapi fakta yang terlihat dan terbukti itu Habib. Nah, sementara Anda tidak menyaksikan waktu penggalian kuburan tersebut membuatnya. Nah, kalau yang namanya data, nih saya sebutkan, daftar makam yang dibaalwikan atau palsu. 1. Tumenggung, Sumo Diningrat. 2. Tumenggung, Wiryanto. 3. Rojoniti. 4. Ki Juru Martani. Itu banyak yang saya punya ini datanya. Ini data.
Nah, yang saya ingin 80% itu tunjukkan datanya yang oleh pribumi. 80%. Dari keseluruhan ada makam palsu. Tolong 80%-nya itu di mana saja. Bukan cuma dua. Untuk mencapai 100%, dua berapa persen? Jadi kalau Anda bernarasi itu, mohon maaf, ini di publik harus jelas dasarnya, nggak boleh fitnah. Narasi Anda dimakan publik loh. Sudah, silakan. 80% itu bukan 80% dari 200 juta. Tapi 80% dari hitungannya habaib. Jadi kalau habaibnya 1 orang, pribuminya 4, itu pribumi maka 80%. Begitu, host. Baik, host, izin dulu. Ini saya punya data nih. Ada 32 makam. Kita kerucutkan, kecilkan aja 32 makam nih yang dipalsukan. Berapa dari 32 makam? 80%-nya berarti apa aja ini? Ada 32. Mau saya sebutkan ini di mana-mananya. Kapasitas saya cuman Probolinggo sama Pasuruan. Ya, Anda mengatakan 80%-nya seluruh makam palsu itu dipalsukan oleh pribumi. Artinya semua makam yang dipalsukan. Nah, saya punya data 32 ini. Ini saya punya data 32. Nah, kalau 32, 80% dari 32, berapa tuh? Ayo sebutkan. Jadi tinggal kalikan 4. Seorang beda. Ya, terus di mana aja tunjukkan oleh Anda. Pucat punya data, dia asumsi dia. Jadi hitungan 80 itu dari jumlah antara Habib 1 Muhibinnya sekian. Kan nih justru Pak Yai yang nomor 32-nya ini ada 40 makam. Makam palsu di delta sungai Kali Cutang, Marga Baalwi, Wonosobo sudah dibongkar masyarakat. Ini ada 40 makam ini. Jadi dari 32 itu yang satu. Kali Cutang ada 78 makam. 78. Coba itu. Berarti data saya data awal ini 40. Ternyata bertambah. 78, nah, ini 80%-nya siapa pribuminya? Kok bisa 80% ini oleh pribumi? Saya ngomongnya Anda ngitungnya dari mana? Anda dapat dasar data 80% dari mana? Baru bangun tidur dia, Mas Riki, baru bangun tidur dia. Kayak Riki ketika bangun tidur, kamu urutan Nabi keberapa? 28. Besoknya, oh enggak, kemarin bangun tidur 32, kayak gitu dia. Bentar, teman-teman Poroye, Porospo. Mungkin data 80% itu satu Habib menyuruh 4 mukibin untuk membangun makam itu 80% gitu ya. Oh, menyuruh 4 mukibin untuk membangun makam. Menyuruh ya, Habibnya maaf bos, ya. Tadi tidak begitu narasinya, bahwa makam-makam yang dipalsukan itu 80%-nya oleh suku pribumi. Itu tadi narasinya begitu, saya di bawah, makanya saya minta naik. Saya jarang minta naik. Kan sudah betul itu kata Ete, 80%-nya pribumi. Kan seperti itu narasi saya. Iya, 80% pribumi, berarti makam-makam palsu yang sekarang terpapar nih di Indonesia, berarti keseluruhannya 80% hasil pribumi, betul? Yang kota Probolinggo sama Pasuruan. Tadi tidak ada sebutan seperti itu, bahwa makam-makam palsu itu dipotong terus sama Sayyid ini, sama Sayyid ini. Enggak tahu, aku naik itu setelah ada kalimat 80%, kau nyalain saya. Saya naik itu ketika Anda bernarasi tentang 80%, kapan saya motong. Saya itu hanya meminta data. Anda mengatakan bahwa pemalsuan kuburan dengan nominasi 80% dilakukan oleh pribumi dan 20% oleh Habib. Mana datanya, motong dari mana? Gampang, membuktikan 80% itu gampang banget. Dari sisi mana? Dari tadi aja nggak jebol-jebol kamu kok. Kamu ngitungnya 80% dari jumlah satu Habib, kemudian pengikutnya adalah pribumi. Lebay, Bang. Ya kamu congornya aja. Ini gini ya. Jadi gini. Itu dia mau mengalihkan aktor intelektual. Gitu, seolah-olah ini semua dilakukan oleh Mukibin itu atas inisiatifnya sendiri, tidak ada ahli intelektual di belakangnya. Jadi dia mau mengalihkan ke sana demi membela tuannya. Itu perilaku dari jongo-jongo situ. Bang, kalau itu saya bantah ya, nggak mungkin Habib turun bawa cangkul. Artinya tetap yang membuat makam palsu itu Habib. Kalau Mukibin atau pribumi yang disuruh bukan dia. Aktor intelektual inilah yang pemalsunya, berarti
berarti bukan pribumi. Beda loh pekerja dengan yang punya pekerjaan. Sudah diakui Bang Riki, sudah diakui oleh Abdul Rojak bahwasannya yang melakukannya Mukibin tapi atas perintah Habib, begitu. Tadi diakui oleh. Berarti pemalsunya bukan suku bangsa pribumi 80%, tetap aja Habib. Karena itu pelaku, pelaksana. Pelaksana itu bukan pelaku. Pelaksana itu hanya sebagai upah, buruh, atau yang disuruh. Dia tidak punya itikat, tidak punya niat. Kalau pemalsu makam 80% suku bangsa pribumi, berarti yang punya niat. Harus dibedakan. Iya, yang 80% itu berarti yang punya niat membuat makam palsu. Yang mengerjakannya bisa siapa saja. Pelaksana pengerjaannya mana? Ada Habib turun bawa cangkul. Coba kita logika berpikir kita, kerangka berpikir kita dibuka secara logis. Ya kan itu sebenarnya itu bukan ya nggak bisa dia berpikir logika itu. Kalau logikanya jalan kan dia nggak jadi Muhibin. Ya saya teh begini Mas Imam atau semuanya Pak Yai, saya tidak mau boleh salah dalam bernarasi di depan publik, tapi jangan ada kebohongan karena kebohongan ini menyesatkan. Saya punya data, saya bingung makanya saya minta naik, datanya ada ini semua sampai 31 itu Habib semua. Itu makamnya Habib semua. Tidak ada 80%. Jadi ini jangan sampai ada pembodohan. Udah mah Habib, klan Ba'alwi yang membodohi bangsa kita. Ini Bang Abdul Rojak, orang suku pribumi juga ikut membodohkan. Nggak boleh begitu. Kita boleh salah, tapi jangan pembohongan. Berapa persen? Bentar, saya pelaku eksekutornya pembongkaran makam. Kalau nggak dusta, nggak Habib, nggak Muhibin. Muhibin podoa itu ahli dusta. Saya Ki Pamungkas dari Mojokerto. Saya pelaku pembongkaran 13 makam semua palsu didirikan dengan berdasarkan gigi. Yang melakukan pemalsuan itu Habib Muhammad Soleh Al-Gadri. Ayo, ada bukti saya. Ada bukti semuanya, namanya semua. Ayo. Ya kan itu di luar kapasitas saya. Saya bisa. Nah, saya berbicara berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan omon-omon. Besarkan host, saya kasih tunjuk host. Boleh. Ya betul Hidayat. Jadi yang disampaikan oleh Abdul Rojak, penyebutan 80% tidak menyebutkan 80% atas suruhan Habib. Tadi narasi awalnya nggak seperti itu. Tapi akhir-akhir dia mengatakan bahwa semua disuruh oleh Habib. Ya sudah. Karena gitu. Itu ya KTA-nya atas nama Muhammad Soleh. Siapa tadi? Al-Gadri. Cuman untuk kitab paspornya yang dari RA saya tidak mau menunjukin karena itu rahasia saya. Tuh baca silakan. Berapa yang dibongkar oleh Ki Pamungkas itu? Berapa? 13. Dari 13 yang oleh suku bangsa pribuminya berapa? Ada nggak? Tidak ada. Jadi 15 makam itu asli tapi namanya diganti dengan nama Mustafa siapa itu. Baik Ki Pamungkas. Berarti dari 15 atau 13 itu ada 80%-nya hasil pribumi atau Habib? Habib. Aduh, 100%. Ini berarti pembohongan 100%. Berarti bukan ini 80, 100%. Narasi pembohongan, pembodohan, tidak ada data, tidak ada fakta. Berani mengatakan makam-makam palsu yang ada di Indonesia itu 80% itu hasil pribumi. Dukun-dukun katanya begitu. Nih besarin saya. Besarin saya ini lagi siapa yang tanda tangan di batu nisan itu. Coba besarin saya. Siapa tuh? Itu sudah umum itu, sudah tahu. Enggak lah ya. Sudah tahu foto itu. Lah iya kan fakta kan ini, fakta sejarah. Mau umum mau enggak tapi fakta sejarah seperti itu.
Itu yang ngantar, supirnya, yang ngangkut apa semua itu pribumi, tukang becaknya, tukang cangkulnya, tukang apa PRT-nya. Ya itu pelaksananya, pelaksana itu tidak punya keinginan, Tadi tidak Bang punya Riki niat. bilang, yang menyuruh dan punya niatan itu Habib. Pelaksana bisa siapa saja, di antaranya pelaksananya adalah Muhibin. Anda ini berpikir Iya, yang garap kan 80%-nya pasti Muhibin kan. Muhibin itu kan Ya pasti tapi tadi Anda bicara 80% itu orang Jadi suku gini, pribumi jadi katanya gini, yang Kang Riki, masuk. Kang Riki, Kang Riki. Ngeles, biasa ngeles. Bentar, saya jelaskan ya. Untuk kasus Kumitir, 100% Mbak Alawi yang mengerjakan Habib Soleh itu sendiri, ya. Yang membongkar 100% pihak desa, kepala desa berserta perangkatnya. Ya. Ya sudah, oke lah. Gini dah, biar tidak repot ya, biar tidak repot. Ya, memang tidak repot. Ada Nggak ada yang repot. Nggak ada yang repot. Ya, saya minta permohonan maaf. Permohonan maaf kepada suku bangsa pribumi bahwa apa yang saya nyatakan 80% itu salah. Gitu, Silakan permohonan maaf dulu. Malu-maluin Itu tuduhan Madura itu. lah, nggak usah ngaku-ngaku. Itu Madura tuduhan gitu. itu. Anda harus minta maaf. Tuduhan itu 80% Saya itu. tidak bisa ngomong nggak punya aturan seperti ini. Motong-motong orang itu saya tidak bisa. Walaupun saya salah Ya, atau apa. saya hanya ingin tuduhan Anda tarik kembali. Tuduhan Anda tarik kembali. Tuduhan Anda kepada pribumi yang memasuk makam 80% itu ditarik kembali dan mohon maaf Anda. Ini Tretan Abdul Razak ki ampian bibula pada Madura nagi sporana. Cuman di sini kita ini wajib bijaksana Tretan, ya. Yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan. Setuju Tretan? Nah, jadi saya pelaku di lapangan Tretan ya. Dari jumlah makam yang ada di Mojokerto, tiga semuanya ini pelakunya semua Mbak Alawi. Kenapa? Satu yang saya angkat ke hukum, ya. Satu yang saya angkat ke hukum. Yang dua karena dia merasa menyesal, merasa sadar dan sebagainya, insaf dan sadar, tidak saya angkat ke hukum. Ya, buat pernyataan semua. Yang dua tidak saya angkat ke hukum, tapi yang satu saya angkat ke hukum. Seperti itu Tretan. Dari tiga. Oke, silakan Bang Abdul Razak untuk minta maaf karena tadi sudah menuduh bangsa pribumi yang memasuk makam 80%. Silakan untuk minta maaf. Bentar Kang Riki, saya selesaikan dulu Kang Riki. Jadi Kang Abdul Razak ya. Jadi memang yang meminta membuat makam semua ini dari mereka Kang Abdul Razak. Ya, kita orang-orang yang namanya kerja dibayar ya nurut aja Tretan. Namanya kerja ya, orang kerja dibayar ya nurut aja. Mau itu Muhibin mau mau Muhibin mau tidak, itu orang kerja. Kan gitu. Kita tukang sekarang tukang aja kita panggil, tolong Pak Tukang bangunkan gereja. Ya dibangun tukang orang untuk makan untuk kehidupan. Kan seperti itu Tretan. Setuju Tretan? Silakan tanggapi Tretan. Silakan. Tolong yang lain jangan dipotong ya. Biarkan dulu. Barangkali ingin meminta maaf juga. Nah, gini ya. Nomor satu itu orang Islam itu harus beradab. Jadi kita itu pakai akhlak aja sudah. Lagian ya saya itu cuman tidak tahu asli, tidak ada video. Walaupun data paling cuma sekedar. Anda bilang tidak berakhlak kepada siapa? Saya tidak terima ini. Maaf, saya harus potong. Ini Anda bicara tidak berakhlak ini kepada siapa? Anda sedang bicara dengan saya. Berarti saya tidak berakhlak. Nah, saya mau tanya, ketika Anda berbohong 80% itu berakhlak atau tidak?